beliau baru muncul sekarang. Kalau saja beliau sudah memimpin sejak dulu, kondisi daerah kita pastinya jauh lebih baik. Ungkapan ini terdengar lantang dari mulut beberapa warga Jawa Barat, mencerminkan kekaguman mereka terhadap semangat Deddy Mulyadi, sosok yang kini menduduki kursi gubernur, sebuah jabatan yang baru saja diamankan pada 20 Februari lalu. Tak butuh waktu lama bagi Kang Deddy untuk menunjukkan aksinya. Tanpa ragu, beliau segera turun ke area sungai dan selokan bergandengan dengan petugas kebersihan dan warga setempat untuk mengatasi tumpukan sampah yang mengganggu aliran air. Di balik gerakan tersebut, terselip pertanyaan kritis. Apakah aksi ini merupakan bukti nyata kepedulian di tengah bumi Pasundan? Atau hanya strategi cerdik untuk membangun citra yang nantinya akan dimanfaatkan demi ambisi politik yang lebih tinggi? Ya ini di Sukabumi saya hari ini ya. Saya cenderung untuk hari ini tidak dulu. Di dunia maya, salah satu unggahan TikTok miliknya berhasil menarik perhatian banyak orang. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana beliau dengan tanpa gentar melompat ke dalam sungai yang airnya mencapai kedalaman lebih dari 1 meter. Semangatnya untuk membersihkan lingkungan tampaknya begitu menginspirasi, meskipun tantangan fisik cukup besar. Dalam aksi tersebut berlangsung, Kang Deddy, pria kelahiran Subang 12 April 1971, sempat mengadakan diskusi singkat dengan seorang petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang tengah memantau kondisi sungai. Dalam percakapan tersebut, beliau menyoroti 2 penyebab utama banjir, kerusakan di hulu sungai dan kelalaian dalam pengelolaan bagian hilir. Meski berbagai aparat sudah terlibat, penanganan terhadap kerusakan alam ini masih terasa pasif, sehingga menumbuhkan rasa kecewa dalam hati sang gubernur. Tak lama usai perbincangan itu, Deddy langsung menyelam ke dalam aliran sungai untuk mengumpulkan sampah-sampah yang terseret arus, termasuk sebuah guling yang terbawa oleh arus deras. Tindakannya ini segera menggerakkan semangat warga. Mereka yang awalnya hanya menjadi penonton kemudian ikut serta mengangkat sampah, bahkan sebuah kasur yang terseret arus pun berhasil diangkat bersama menuju ke tepi sungai. Di kesempatan lain, mantan Bupati Purwakarta yang pernah menjabat selama 2 periode ini mengambil sikap tegas terkait pengelolaan wisata Hibiscus Fantasy yang terletak di kawasan Puncak. Tempat wisata ini yang dikelola oleh PT Jaswita, sebuah BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Keputusan pembongkarannya diambil karena terbukti melanggar serangkaian aturan perizinan yang telah ditetapkan. Dalam rangka sidak yang intens, Kang Deddy mengungkapkan sejumlah pelanggaran mencolok, mulai dari ketidaksesuaian izin lokasi hingga dampak merusak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Menurutnya, PT Jaswita sebenarnya hanya diberikan izin untuk mengelola lahan wisata seluas 4.000 meter persegi. Namun, kenyataannya area wisata tersebut telah berkembang hingga mencapai 15.000 meter persegi, jauh melebihi batas izin yang seharusnya. Mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak semata berkaitan dengan perizinan, melainkan juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan di sekitarnya. Yang IMB-nya belum keluar mana itu? Kayaknya nggak semua. Bukan yang ini, yang ini kan ini sudah berizin semua. Lebih jauh lagi, politisi dari Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa pembangunan Hibiscus Fantasy turut memicu terjadinya banjir di perkampungan sekitar. Kawasan wisata ini dibangun tepat di aliran sungai yang mengalir ke desa-desa di bawahnya, sehingga saat hujan deras, air meluap dan merendam pemukiman warga yang pada gilirannya memperparah kondisi banjir yang sudah ada. Sebagai langkah tindak lanjut, setelah proses pembongkaran selesai, Deddy berjanji bahwa area tersebut akan dikembalikan ke kondisi alaminya, yakni diubah kembali menjadi hutan. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, terutama dari mereka yang selama ini merasakan dampak buruk banjir. Di tengah berbagai spekulasi, beredar pula rumor yang menyatakan bahwa tempat wisata tersebut didukung oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Jawa Barat, sehingga menjadikannya sebagai sumber pundi-pundi rupiah yang sangat besar. Tak lama sebelumnya, pada hari Kamis 6 Maret 2025, Kang Deddy tampak sangat emosional ketika melakukan penertiban lahan di kawasan Puncak Bogor. Ia tidak mampu menyembunyikan air mata saat menyaksikan transformasi kawasan hijau dan alami yang dahulu begitu menyejukkan, kini berubah fungsi menjadi area wisata. Dalam percakapan penuh haru dengan seorang petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di lokasi pembangunan Eiger Adventureland, ia mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap perubahan tersebut.
Beliau pun mempertanyakan secara tegas, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas pemberian izin pembangunan yang dinilai merusak lingkungan. Menurutnya, terdapat kesalahan fatal dalam proses perizinan yang harus segera diperbaiki dengan tindakan nyata. Dari perspektif regulasi, seharusnya sudah ada mekanisme untuk mencabut izin yang telah dikeluarkan, terutama ketika pembangunan tersebut berdampak buruk. Saat memandang ke seberang, beliau terpana menyaksikan adanya pembangunan yang begitu dekat dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sebuah area konservasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal. Tak hanya itu, Eiger Adventureland kini menjadi salah satu dari 4 destinasi wisata yang disegel karena diduga kuat telah melanggar aturan mengenai alih fungsi lahan.